Perkenalkan, nama saya Sri Lisna SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Program Studi Bahasa Indonesia LPTK Universitas Palangkaraya. Pada hari ini, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya mengadakan pengambilan video untuk keperluan uji kinerja atau UKIN. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Seperti biasanya, Ibu minta salah satu untuk pimpin kita dalam bahas. Siapa yang mau? Ayo. Untuk satu ya, silakan bersiap pimpin kita dalam doa. Baik, untuk lebih meningkatkan lagi rasa nasionalisme kita terhadap bangsa ini, kita akan sama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Nanti pada saat menyanyikan, Ibu minta lebih semangat, oke? Oke. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Silakan duduk kembali, buku paketnya, buku catatannya silakan taruh di depan kalian masing-masing. Baik, kita akan mengecek kehadiran kalian dulu. Aneka, Grecia, hadir. Deca, hadir. Rizka, ada Bu. Melinda, ada Bu. Kak Yustika, Akbar, Apriana, hadir Bu. Jihan, Yesi, Putu, Michelle, sakit Bu, sakit. Jadi nanti setelah pulang ini silakan lebih ditingkatkan lagi rasa kepedulian terhadap temannya ya, silakan jemput temannya. Oke? Siap, Bu. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Mengidentifikasi dan menyimpulkan teks prosedur. Baik, kita masih membahas tentang teks prosedur di bagian KD 3.6 menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat atau cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Untuk KD-nya kita kawinkan yang di 2 KD. Yang kedua, 4.6 menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat jurnal mata, dan lain-lain dengan memperhatikan struktur unsur kebahasaan dan isi secara lisan dan tulis. Ada 2 yang akan kita capai pada hari ini, yaitu menelaah dan menyajikan teks prosedur. Baik, ada banyak manfaat untuk kalian mempelajari teks prosedur ini, yaitu melakukan sesuatu secara tepat dengan menyusun langkah-langkahnya. Itu sangat bermanfaat. Jadi ketika kalian membuat sesuatu, entah itu nasi goreng, kalian bisa membuat langkah-langkah apa yang harus kalian buat supaya tujuannya tepat. Itu ya. Meningkatkan lagi rasa semangat kalian untuk ikut dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada kali ini. Kita adakan SPT, yaitu kita tepuk semangat. Siapa yang mau pimpin? Saya. Silakan Grecia maju.
memasuki kegiatan ini, Ibu akan menayangkan sebuah video. Silakan simak video tentang teks prosedur yang Ibu tayangkan ini. Kenapa kalian membuat teks prosedur? Belum pernah, Bu. Bu, saya mau nanya, apa hubungannya video tadi dengan pembelajaran? Iya, pertanyaan yang bagus. Baik, apa hubungannya video tadi dengan pembelajaran kita? Kali ini kalian diminta untuk menelaah dan membuat teks prosedur. Jadi berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kalian hanya mengidentifikasi dan mengumpulkan. Pada hari ini kalian diminta untuk menelaah dan membuat teks prosedur. Terima kasih, Bu, jawabannya. Ya, sama-sama. Bu, Ya, silakan. berarti video tadi teks prosedur cara membuat bisa ya? Iya, betul. Tahukah kalian langkah-langkah dalam membuat teks prosedur? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu. Baik, Ibu akan membagikan bahan ajar supaya kalian tahu cara menelaah dan membuat teks prosedur. Bahan ajarnya dipahami silakan bahan ajarnya dipahami. Jika ada masih yang kurang jelas, silakan ditanya. Bahan ajarnya apakah sudah jelas atau ada yang ingin bertanya? Silakan, Kak. Bagaimana cara menelaah struktur teks prosedur? Bagaimana cara menelaah struktur teks prosedur? Ada yang bisa bantu Ibu untuk menjawab pertanyaan dari Akbar? Saya, Bu. Silakan, Kira. Cara menelahnya tiap struktur disertakan bukti data, Bu. Iya, betul. Jadi tiap strukturnya disertakan dengan bukti data. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Bahannya sudah jelas. Pasti pertanyaannya tidak ada. Sudah jelas semua ya? Sudah. Baik, Ibu akan membagikan lagi kalian menjadi 3 kelompok. Nama-nama yang Ibu sebutkan silakan gabung ke kelompoknya. Kelompok 1, Aneta, Lesia, Deka, Paulina, silakan gabung dengan kelompok. Kelompok 2, Rizka, Melinda, Sarah, silakan gabung. Kelompok 3, Apriana, Jihan, Lesi, Iputu, silakan gabung ke kelompok. Baik, Ibu akan membagikan LKPD. Yang satu ini untuk menelaah teks prosedur. Kemudian kertas karton ini untuk membuat teks prosedur. Bisa dipahami? Nah,
Jadwal dalam menentukan teks prosedur atau menentukan judulnya, ibu kasih waktu 5 menit. Kemudian menyusun bagian strukturnya, ibu kasih 15 menit. Dan penelaahannya ibu kasih waktu 10 menit. Silakan setiap kelompok bagikan tugas teman-temannya. Jadi tidak ada yang hanya tugas satu, tapi semuanya kerjasama, menjalin kerjasama. Bagikan. Silakan dilanjut. Oh, dihaluskan. Kenapa jadi PTN? Serius lah, supaya cepat selesai.
A. Kemudian untuk kelompok yang sudah selesai, kalian suntik bagian mana yang belum atau bagian mana yang kalian gunakan. Kalian suntik. Teliti lagi strukturnya tadi ada atau tidak semuanya. Oke? Untuk kelompok 2 bagaimana? Kelompok 2 sudah? Kelompok 2 belum. Baik, kita akan memasuki awal presentasi. Kelompok mana yang mau presentasi duluan? Baik, daripada rebutan supaya adil, Ibu sudah menyediakan kotak ajaib. Di dalam kotak ini ada nomor 1 sampai dengan 3. Yang dapat nomor 1 artinya kelompok itu yang duluan presentasi. Bisa dipahami? Bisa. Silakan masing-masing perwakilan kelompok maju. Cabut nomor 9. Ya, silakan maju perwakilannya. Silakan buka. Silakan buka kertasnya, perlihatkan ke teman-temannya kelompok mana atau nomor berapa yang kalian dapat. Silakan dibuka. Nomor 2, nomor 1. Berarti nomor 1 artinya kelompok 1 yang duluan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan duduk kembali. Silakan kelompok 1 presentasikan hasil diskusi kalian.
hasil diskusi kami. Saya Gracia sebagai moderator, Deca sebagai penyaji 1, Anet penyaji 2, dan Ayu penyaji 3. Teks prosedur. Judul cara membuat bingkai foto dari silakan. Penyaji 1 tujuan. Hasil gambar terlihat menarik dan mengasah imajinasi agar bisa membuat bingkai gambar menjadi menarik tanpa harus membeli mahal-mahal. Cukup dengan bahan seadanya kita dapat membuat bingkai gambar sederhana dan menarik. Penyaji 2 alat tambahannya kardus, sedotan, gunting, lem kertas, foto yang ditembak. Yang ketiga, langkah membuat bingkai foto. Adapun langkah-langkah dalam membuat foto berikut ini. 1. Siapkan lampu dan panjang, kemudian aduk silakan lainnya dan potong. Ingat menyesuaikan lebar bingkai kayu bagian atas dan bawah. 2. Tempelkan video silakan panjang di bagian kanan dan bagian kiri menggunakan lem. Kemudian tempelkan silakan yang telah dipotong-potong di bagian atas dan bawah dengan posisi berdiri. Bingkai telah selesai. Masukkan foto ke dalamnya dan pajang di meja kamar Anda. 5. Gunting kardus membentuk persegi panjang dengan ukuran 12 kali 4 cm. 6. Gunting bagian sedotan. 7. Ambil foto yang akan dibingkai. 8. Oleskan lem kertas pada foto. 9. Oleskan lem pembak pada bagian atas kardus. 10. Tempelkan sedotan pada sekalian yang tadi dikabur. 11. Kemudian kita pajang di tembok dalam. Sekian, terima kasih. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Saya dari kelompok 2 ingin berkomentar. Dari yang saya lihat dari tadi, cara mempresentasi bagus dan cara penjelasan yang jelas dan terperinci. Cukup itu saja. Ini hasil presentasi dari kelompok 1. Silakan lagi jika ada yang ingin ditanyakan. Ada apa tidak ada? Tidak ada. Silakan kelompok 1 duduk kembali ke tempatnya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya sebagai moderator dan Apriani sebagai penyaji 1, Putu sebagai penyaji 2, Yesi sebagai penyaji 3. Saya persilakan kepada teman saya sebagai penyaji untuk memaparkan hasil diskusi. Tujuan pembelajaran bersyukur memiliki banyak manfaat dan rasa banyak manfaat yang khas jika dijadikan cemilan. Simak resep cara membuat keripik sukun berikut. Cara membuat keripik sukun yaitu pertama bahan bumbu keripik sukun. 1. Garam 1 sendok makan. Ketumbar bubuk 1 sendok makan. Bawang putih siung dihaluskan. Gula pasir 1 sendok teh. Dari kunyit 1 ruas dihaluskan. Alat yang digunakan spatula, cobek, blender, pisau, celana, wajan, dan piring atau mangkok. Air 2 liter, minyak goreng siapkan secukupnya. Langkah 1 pertama, siapkan wadah, kemudian berikan kapur sirih dan air. 2. Setelah itu masukkan irisan sukun dan rendam sekitar 4-5 jam. 3. Angkat dan kemudian ditinggal bersih lalu diiriskan. Setelah itu masukkan yang telah disiapkan kemudian diaduk hingga tercampur rata. 5. Setelah itu lumuri irisan sukun dengan bumbu hingga merata. 6. Goreng di atas minyak dalam wajan hingga matang. 7. Angkat kemudian tiriskan dan masukkan ke dalam wadah.
Baik, dari kelompok 1 dan 2, jika ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi silakan. Ya, silakan. Sudah bagus. Tetapi susunan teks prosedur masih kurang tepat. Ada yang Betul. salah. Jadi bagaimana salahnya? Misalnya begini. Yang pertama tadi tentukan judulnya dulu. Kemudian yang kedua setelah judul tujuan. Setelah tujuan langkah-langkah dan alat dan bahan. Setelah itu baru langkah-langkah. Itu ya harus sesuai dengan susunan strukturnya. Bagaimana kelompok 3? Sudah paham? Paham. Silakan duduk kembali. Baik, silakan untuk kelompok 2. Saya dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri. Saya moderator Syafri Bisa, penyanyi 1 Akbar, penyanyi 2 Melinda, penyanyi 3 Tara Yustika. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari yang kami buat tadi, yaitu cara membuat bingkai foto. Silakan Akbar. Alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama di sini kardus, sedotan, gunting, dan kertas, foto, dan tembak, dan pita. Silakan Melinda. Tujuan kami agar gambar terlihat menarik dan menggasih imajinasi, agar bisa membuat bingkai gambar menjadi menarik tanpa harus membeli mahal-mahal. Cukup dengan bahan seadanya kita dapat membuat bingkai gambar sederhana tapi menarik. Oke, silakan dilanjut dengan Tara Yustika. Langkah-langkah dalam membuat bingkai foto adalah: 1. Silakan menang sedotan panjang, kemudian ambil sedotan lainnya dan potong dalam gunting sesuai lembar bingkai kayu bagian atas dan bawah. 2. Gunakan 3 sedotan panjang di bagian kanan dan 3 di kiri menggunakan lem. 3. Kemudian tempelkan sedotan yang telah dipotong ke bagian atas dan bawah dengan sisi begitu. 4. Bingkai telah selesai, masukkan foto ke dalamnya dan panjang hingga takarannya. 5. Gunting kardus membentuk jadi panjang dengan ukuran 12 x 10 cm. 6. Gunting bagian ujung sedotan itu dipotong oleh makan bingkai. 8. Tuliskan lem, tekan foto, hingga oleskan lem, tekan pada bagian kayu. 10. Tempelkan sedotan pada olesan lem yang tadi kita buat. 11. Kemudian dipajang bingkai dengan kesilangan dikit. Oke, dari presentasi yang dari tadi yang kami kerjakan, hasilnya yaitu ini. Dan untuk ada kelompok yang ingin bertanya, silakan bertanya. Apakah ada? Ada? Atau menanggapi hasil dari kelompok 2? Ada atau tidak ada? Tidak ada. Silakan kelompok 2. Oke, terima kasih semuanya. Cukup sampai. Jadi, Baik, diskusi kita telah selesai. Ibu beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi bukanlah kelompok 1 ini kelompok terbaik, tapi semuanya sudah bagus, baik dari cara menelaah dan cara membuat teks prosedur. Selanjutnya kita akan memasuki simpulan diskusi. Ada yang membantu ibu untuk menyimpulkan diskusi kita pada siang ini? saya Bu, Silakan. kesimpulan diskusi kami sangat menyenangkan. Kami dapat bertukar pendapat dengan teman-teman kami. Ya, baik. Nah, untuk lebih tahu pemahaman kalian sampai di mana, bagaimana cara menelaah dan cara membuat teks prosedur, Ibu akan membagikan soal evaluasi. Cara pengerjaannya sama. Silakan. Yang sudah
Silakan dikerjakan. Ya. Sesuai dengan pertanyaan yang ada di soal evaluasi, silakan kalian angkat dulu pertanyaannya, kemudian tuangkan ke dalam kertas karton yang sudah ibu sediakan, baik dari cara menelaah dan cara membuat teks prosedur. Jadi untuk teks prosedur ini nanti cara membuat layang-layang. Kalian tulis langkah-langkahnya apa, bahan-bahannya sesuai dengan susunan struktur teks prosedur tadi. Paham semua ya? Sudah selesai? Sudah. Silakan dikumpulkan. Semua pembelajaran sudah kita laksanakan, Ibu akan menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini kita sudah menelaah struktur teks prosedur ada 4, baik itu judul, tujuan, alat dan bahan, dan langkah-langkah dalam pembuatan teks prosedur. Nah, sebelum kita tutup, Ibu untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas ciri kebahasaan teks prosedur. Selanjutnya kita akan memasuki kegiatan penutup. Sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi ini, Ibu minta salah satu pimpin kita dalam doa. Siapa yang mau? Ayo.